Berikut adalah pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nusantara sebagai salah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan merupakan visi luhur bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk wawasan Nusantara ini memiliki visi, hakikat, dan kedudukan. Apa aja itu hakikat? Hakikat atau esensi. Ini memiliki beberapa hakikat. Salah satunya adalah yang pertama, perwujudan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia sebagai salah satu kesatuan utuh. Yang kedua itu ada integrasi nasional yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara secara menyeluruh. Untuk yang ketiga, dari hakikat ini memiliki keselarasan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah dalam satu visi. Selanjutnya ada landasan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah kedudukan atau posisi. Kedudukan atau posisi ini adalah yang pertama itu ada fondasi konstitusional yang menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan negara. Nah, untuk visi nasional yang mengarahkan kebijakan geopolitik dan geostrategi Indonesia. Yang ketiga ada doktrin dasar yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dan yang terakhir sebagai pedoman visioner bagi seluruh elemen bangsa dan menjaga kedaulatan NKRI. Pada unsur yang pertama, dan pada unsur kedua, isi itu yang meliputi persatuan bangsa dan nilai-nilai Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan unsur yang ketiga ada tata laku, yaitu sikap dan kebijakan bangsa dalam menjaga kedaulatan serta mengamalkan wawasan Nusantara. Pada modul kedua ada tujuan dan manfaat strategis. Secara internal, tujuan adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Secara eksternal, tujuannya adalah menjaga kedaulatan negara dan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Adapun manfaat strategisnya ialah memperkuat kedaulatan maritim, menjaga integritas wilayah NKRI, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Demikian penyampaian saya, semoga materi ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap pentingnya wawasan Nusantara. Konteks dan latar belakang pembentukan wawasan Nusantara meliputi aspek historis, aspek geografis, dan sosial budaya. Aspek historis, perjuangan kemerdekaan 1945 memperkuat semangat persatuan. Deklarasi Juanda 1957 menegaskan kesatuan wilayah laut dan darat. Wawasan Nusantara lahir dari kebutuhan menjaga integritas bangsa. Aspek geografis dan sosial budaya, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau yang membentang luas. Keberagaman suku, bahasa, dan budaya memperlakukan visi pemersatu, letak strategis di antara dua samudra dan dua benua memperkuat urgensi wawasan Nusantara. Aspek geopolitik wawasan Nusantara meliputi prinsip anti-ekspansionisme, kedaulatan, dan geostrategi. Prinsip anti-ekspansionisme menolak segala bentuk ekspansi wilayah ke negara lain.
kedaulatan penuh atas seluruh wilayah darat, laut, dan udara, batas wilayah berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS, pertahanan nasional bersifat defensif dan integratif, kedaulatan dan geostrategi. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra, kekayaan sumber daya laut sebagai aset nasional, integrasi wilayah sebagai fondasi ketahanan negara. Pada slide ini dijelaskan tentang landasan ketatanegaraan dalam wawasan Nusantara. Landasan ini terdiri dari 4 aspek, yaitu ada ideal, konstitusional, operasional, dan visional. Yang pertama itu ideal atau ideologis. Landasan ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan tindakan bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua itu konstitusional atau hukum dasar. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Khususnya pasal 25A yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berdiri Nusantara. Hal ini menjadi dasar hukum dalam menjaga wilayah Indonesia. Ketiga, ada operasional atau pelaksanaan. Landasan operasional berarti wawasan Nusantara diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai-nilai wawasan Nusantara diwujudkan melalui program pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah agar pembangunan berlangsung secara terpadu dan merata. Yang keempat itu ada visional atau pandangan. Landasan visional menjadi wawasan Nusantara sebagai cara pandang Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan wilayah, serta menghargai keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Jadi, keempat landasan ketatanegaraan ini saling melengkapi. Pancasila menjadi dasar ideologi, UUD 1945 menjadi dasar hukum, kebijakan pemerintah menjadi dasar pelaksanaan, dan wawasan Nusantara menjadi cara pandang dalam menjaga persatuan serta keutuhan NKRI. Hukum Internasional UNCLOS 1982 atau United National Convention of the Law of the Sea adalah perjanjian internasional yang mengatur pembagian dan pemanfaatan wilayah laut Indonesia. UNCLOS melalui UU nomor 17 tahun 1985 sehingga diakui sebagai negara kepulauan sesuai hukum internasional. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi 4 zona laut. 1. Laut teritorial sejauh 12 mil laut, di mana negara memiliki kedaulatan penuh. 2. Zona bersebelahan hingga 24 mil laut pengawasan hukum. 3. Zona ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil laut yang memberikan hak kepada Indonesia untuk mengelola sumber daya alam. Terakhir, landas kontinen, yaitu laut yang dapat dimanfaatkan eksploitasi sumber daya mineral dan energi. Dengan adanya UNCLOS, batas wilayah laut menjadi lebih jelas. Pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara sah menurut hukum internasional. Implementasi nyata otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wujud nyata implementasi wawasan Nusantara dalam tata kelola pemerintahan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pembagian wilayah Indonesia atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhak mengatur urusan pemerintah sendiri. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memperkuat desentralisasi sebagai strategi menjaga keutuhan NKRI, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kepulauan Nusantara. Visualisasi pembagian batas laut. Berdasarkan UNCLOS 1982, batas laut Indonesia diukur dari garis pangkal atau baseline ke arah luar. Setiap zona memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Zona-zona ini menjadi dasar kedaulatan
dan hak berdaulat Indonesia sebagai negara kepulauan.